Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, sehingga pada hari ini kita dapat melakukan kegiatan perkuliahan kita dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa pula salawat serta salam kita aturkan kepada Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke, baik. Kami ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak dosen pengampu mata kuliah Analisis Farmasi 2, yaitu Bapak Apoteker Abdul Wahid Sulaiman, S.Farm, dan teman-teman sekalian yang kami cintai dan kami banggakan. Perkenalkan, kami dari kelompok 9. Ini adalah anggota dari kami selaku kelompok 9. Tanpa membuang waktu, langsung saja kita masuk kepada pembahasan. Nah, adapun pokok pembahasan dari materi pada kali ini yaitu yang pertama tentang teori. Nah, teori ini dia membahas tentang pengertian, definisi, fungsi, dan kandungan dari gelatin ini, teman-teman. Kemudian yang kedua itu dampak bagi kesehatan. Yang ketiga, aturan pemakaian dari si gelatin ini. Terus yang keempat, review jurnal. Dan yang terakhir adalah saran untuk pengguna. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai apa sih itu gelatin dan apa saja fungsi dari gelatin ini serta kandungan apa saja yang terdapat pada gelatin. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai apa sih itu gelatin dan apa saja fungsi dari gelatin ini serta kandungan apa saja yang terdapat pada gelatin. Oke, jadi gelatin adalah produk alami yang diperoleh dari hidrolisis parsial kolagen. Gelatin merupakan protein yang larut yang bisa bersifat sebagai gelling agent atau biasa disebut bahan pembuat gel atau bisa juga sebagai non-gelling agent. Sumber bahan baku gelatin dapat berasal dari sapi yang diambil itu tulang dan kulit jangatnya, kemudian bisa juga dari babi yang diambil itu hanya kulitnya, dan dari ikan yang diambil kulitnya juga. Ini menurut Hastuti dan kawan-kawan tahun 2007. Adapun fungsi dari gelatin di mana gelatin masih sulit digantikan dalam industri pangan maupun obat-obatan. Hal ini dikarenakan gelatin bersifat serba bisa, yaitu bisa berfungsi sebagai bahan pengisi, pengemulsi atau emulsifier, pengikat, pengendap, pemerkaya gizi. Sifatnya juga luas, yaitu dapat membentuk lapisan tipis yang elastis, membentuk film yang transparan dan kuat. Kemudian sifat yang penting lainnya yaitu daya cernanya yang tinggi. Kemudian gelatin dalam kosmetik ini khususnya digunakan untuk menstabilkan emulsi pada produk-produk sampo, penyegar dan pelindung kulit seperti lotion dan emulsi krim. Kemudian pada sabun, terutama pada sabun cair. Kemudian pada produk lipstick. Kemudian pada krim pelindung sinar matahari atau yang biasa kita sebut sunscreen dan produk lain-lainnya. Itu menurut Hastuti dan kawan-kawan tahun 2007. Kemudian adapun kandungan dari gelatin di mana gelatin mengandung protein yang sangat tinggi dan rendah kadar lemaknya. Gelatin kering dengan kadar air 8-12% mengandung protein sekitar 84 hingga 86% protein. Lemak hampir tidak ada dan 2-4% mineral. Dari 10 jenis asam amino esensial yang dibutuhkan oleh tubuh kita, gelatin ini mengandung 9 jenis asam amino esensial dan satu asam amino lainnya itu hampir tidak terkandung dalam gelatin, yaitu tryptophan. Ini menurut Hastuti dan kawan-kawan tahun 2007. Perkenalkan, nama saya Rismawati sebagai pemateri kedua. Di sini saya akan menjelaskan tentang dampak gelatin bagi kesehatan dan aturan pemakaian. Ada reaksi alergi yang dimana gejalanya itu seperti kulit merah, gatal, bengkak, hingga terbentuk ruang. Kemudian yang kedua itu ada gambar seperti iritasi kulit yang dimana dia teksturnya seperti mengelupas atau iritasi. Kemudian yang ketiga itu ada risiko infeksi seperti gelatin yang digunakan tidak melalui proses sterilisasi yang baik. Yang keempat itu ada potensi kontaminasi penyakit yang dimana gelatin hewani berpotensi membawa risiko penularan penyakit, misalnya seperti penyakit sapi gila, walaupun resikonya ini kecil tapi kemungkinan itu bisa terjadi. Kemudian yang kelima itu adalah gangguan pada kulit sensitif. Kemudian yang keenam itu ada isu etik, halal, dan psikologi.
Untuk aturan pemakaian gelatin menurut SII, yang pertama itu adalah parameternya dan warnanya. Yang dimana parameter warna itu dia biasanya dalam keadaan tidak berwarna, kadang-kadang juga berwarna kuning pucat. Kemudian untuk parameter bau dan rasa larutannya itu biasa keadaannya itu normal atau dapat diterima konsumen. Kemudian untuk parameter susut pengeringan itu biasa keadaannya maksimum itu 16%. Kemudian untuk kadar abunya itu maksimum 3,25%. Logam beratnya itu maksimum 50 mg per kilogram gel. Kemudian ada arsen maksimum 2 mg per kilogram gel. Kemudian ada tembaga maksimum 30 mg per kilogram gel. Kemudian ada seng itu maksimum 10 mg per kilogram bahan. Kemudian ada parameter sulfit seperti maksimum keadaannya itu maksimum 1000 mg per kilogram bahan. Saya berikan kepada pemateri selanjutnya. Nah, adapun jurnal yang kita angkat sebagai bahan perbandingan atau review dari materi yang akan kami bahas yaitu mengenai judul analisis kandungan gelatin babi pada masker keluaran Korea yang beredar di pasaran online Indonesia. Selanjutnya ada metode kerja. Adapun alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah pipet tetes, cawan petri, gelas kimia, dan instrumen spektrofotometri FTIR. Sedangkan adapun bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah masker yang didapat dari pembelian secara online dan etanol. Analisis gelatin dengan FTIR 13.000 sampai 10 dengan melibatkan pengontrol kerja berupa personal komputer yang dilengkapi perangkat lunak Opus versi 7,5. Selanjutnya ada analisis. Analisis yang digunakan pada jurnal tersebut adalah analisis kuantitatif, karena pada jurnal tersebut hanya menganalisis atau menentukan ada atau tidaknya senyawa gelatin babi pada produk kosmetik masker keluaran Korea yang beredar di pasaran online Indonesia. Oke, baik teman-teman, sekarang kita masuk pada pembahasan yaitu hasil dari materi gelatin ini teman-teman. Nah, di PowerPoint ini terdapat dua gambar. Nah, pada gambar ini terlihat adanya perbedaan pada pita serapan utama di daerah amida A, amida 1, amida 2, dan amida 3 yang menunjukkan perbedaan struktur protein dan ikatan kimia antar jenis gelatin. Kemudian, spektrum ini digunakan untuk identifikasi sumber gelatin, misalnya untuk memastikan kehalalan produk. Nah, teman-teman, pada gambar 2 memperlihatkan spektra FTIR dari masker Korea. Nah, puncak-puncak A sampai F menunjukkan adanya gugus fungsi tertentu, misalnya pada A itu menandakan adanya air atau protein. Gugus B dan C itu menandakan adanya gugus dari senyawa organik. Kemudian dari D dan E itu menunjukkan adanya protein atau kolagen. Kemudian yang terakhir adalah gugus F, itu menandakan adalah gugus CO atau CN. Nah, spektrum ini membantu membandingkan kandungan bahan masker dengan spektrum gelatin untuk mendeteksi apakah masker mengandung gelatin hewani. Nah, teman-teman, kesimpulan dari pembahasan terkait materi gelatin didapatkan kesimpulan dari hasil penelitian diperoleh bahwa dalam masker wajah produk Korea ini tidak terdapat adanya kandungan gelatin sapi maupun gelatin babi. Terlihat pada daerah serapan pada bilangan gelombang memiliki puncak 3.394 per cm. Yang melebar ini menunjukkan adanya OH dari alkohol. Bagi mahasiswa atau peneliti, penting untuk memahami karakteristik kimia gelatin dan metode identifikasinya, karena hal ini berkaitan dengan aspek halal, keamanan, dan mutu produk. Apalagi kan kita sebagai mahasiswa farmasi, kita harus paham produk apa yang halal, produk apa yang bisa digunakan dengan baik dan tepat. Jadi bisa kita aplikasikan bagaimana caranya kita membuat produk yang aman dan berkualitas untuk digunakan para konsumen.